kita mau lihat hari ini metode ini seberapa besar dahsyatnya kalau kita pakai ini. Metode ini memulihkan suami, memulihkan anak kita, memulihkan orang lain. Cuman metode ini Tuhan Yesus ajarkan. Kalau orang itu mau dilepaskan dari setiap ikatan dan dia dibangun di dalam pola kerajaan Allah, metodenya cuma satu, sepakat. Nah, buka Injil Matius 18. Ini Bapak Ibu, ini Tuhan buka rahasia ini begitu dalam. Dan ini menjadi sebuah hikmat yang luar biasa. Matius 18 ayat 15, maaf ayat 18, ayat 15 sampai pada ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatinya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawa seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat. Dan jika tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terlepas di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini dahsyatnya luar biasa. Makanya ayat 19 itu dikatakan metodenya harus apa? Sepakat. Apa artinya sepakat? Arti sepakat apa? Setuju. Setuju. Apa lagi? Bersatu. Apa lagi? Sehati, sepikir, sejiwa. Apa lagi? Satu tujuan, ya, satu nilai, seiman. Sepakat. Kalau Paulus bilang, ini Bapak Ibu boleh buka, ini arti sepakat yang saya mau kembangkan, tuh Bapak Ibu bisa mengerti. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Ini saudara harus gali ini lebih dalam. Kenapa ayat 19 itu dikatakan 2-3 orang? Berarti ini bicara komunitas. Nah, komunitas itu dimulai dari mana? Dari keluarga. Dari keluarga akan lahir apa? Gereja. Jangan salah. Dari keluarga lahirnya apa? Gereja. Savior ini lahir dari mana? Dari keluarga. Dari keluarga ini lahirlah sebuah gereja yang dalam bentuk fisik. Ya. Filipi pasal 2 ayat 2. Filipi pasal 2 ayat 2 dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Apa? Hendaklah kamu apa? Sepikir, dalam satu kasih, dalam satu apa? Ya. Paulus bilang sepakat itu harus apa? Sepikir. Apa yang dipikirkan suami juga ada dalam pikiran istri. Apa yang ada dalam pikiran suami dan istri itu juga ada dalam pikiran anak. Dan dikatakan sehati. Apa yang ada dalam kerinduan suami itu juga ada dalam kehidupan kerinduan suami. Ya, istri. Sadar sendiri. Apa yang ada dalam kerinduan yang ada dalam istri suami itu ada dalam kehidupan anak-anak.
Tapi dikatakan apa? Kita juga hidup dalam satu kasih. Kalau istri punya kerinduan mengasihi, maka kerinduan ini juga ada dalam suami. Kalau suami istri punya kerinduan mengasihi Allah dan mengasihi sesama, maka itu juga ada dalam kehidupan anak-anak. Kalau itu kasih itu sudah menjadi satu di dalam komunitas, saya percaya ini terjadi sebuah ledakan yang luar biasa, terjadi sebuah terobosan. Saya percaya maka tidak akan lagi yang namanya perpecahan dalam gereja, tidak akan ada lagi keributan di dalam keluarga, tidak akan ada lagi keluarga-keluarga yang memutuskan untuk cerai. Kenapa? Karena kasih itu sudah menyatu di dalam hidup keluarga, sudah mulai merambat kepada komunitas, sudah mulai bertumbuh dan berakar kepada gereja-gereja. Maka ini akan menjadi sebuah apa? Tujuan itu untuk mencapai suatu apa? Goal. Matius 18 mengajarkan ada 4 metode. Nah, kita mesti belajar dari 4 metode ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 15 dan 16, dikatakan kalau Bapak Ibu ketemu orang yang berbuat dosa, kebanyakan orang menyelesaikan dengan cara apa? Pertama dia bilang harus pakai 4 mata. Yang kedua dia bilang mesti bawa saksi. Bagaimana? Yang ketiga apa? Sampaikan di depan jemaat. Pakai 3. Yang kelima, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal. Dari 4 metode ini, kira-kira yang mana yang termasuk metode sepakat? Dari 4 ini. Dari 4 ini. Ayat 15 sampai. Apabila saudara berdoa Yesus, boleh dia juga 4 mata. Ada yang pandangan lain? Yang mana? Yang termasuk metode sepakat? Tadi kan itu langsung belajar. Tadi kan itu sepenanggungan. Oke. Apa lagi? Dari 4 tadi. Dari 4 ini ada saksi, mesti ada saksi. Ya, makanya dalam pernikahan harus ada saksi dari mempelai pria dan laki-laki. Kemarin kita nikahkan, kita juga tidak bisa bedakan mana itu saksi dari mempelai laki-laki dan perempuan, dua-dua. Tapi tidak apa-apa, itu hal yang paling spektakuler di dalam pelayanan saya. Wah, ini berkali ini saksi juga orang tidak bisa tahu yang mana yang saksi. Dari 4 ini yang sering dipakai orang Farisi itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Seringkali gereja kehilangan panggilan. Gereja itu bicaranya tentang apa? Tentang diri kita. Gereja itu tidak bicara gedung, tapi gereja itu bicara tentang orang-orang percaya. Di dalam komunitas ada orang-orang percaya. Untuk apa orang-orang percaya? Mereka bersekutu dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Melalui apa? Melalui pujian penyembahan. Melalui apa? Melalui doa. Seringkali kita kalau suami kita bersalah, dia mungkin malu mengakui. Mungkin anak kita bersalah, mungkin dia malu mengakui. Kita seringkali pakai metode apa? Metode bawa saksi. Saya panggil saksi, kamu masih berbohong lagi. Itu bagian dari metode menghakimi. Karena metode kasih, metode sepakat, di dalamnya ada kasih. Kalau kasih itu sudah menyatu dalam hidup kita, maka kita punya prinsip sepakat untuk menerima atau mengampuni orang yang bersalah. Salah dong. Sama seperti Tuhan Yesus mengampuni kita. Ada yang bilang amin. Ada orang bilang begini, Bapak Pendeta, kan kesalahan ada ganjaran, betul. Tetapi kita tidak punya hak untuk menghakimi. Yesus pun datang
datang ke dalam dunia ini, dia tidak diberi hak untuk menghakimi. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini untuk melayani orang berdosa, menyelamatkan orang berdosa. Kapan Yesus menjadi hakim? Ketika dia sudah naik ke surga kembali, dan hari ini dia menantikan kita. Siapa orang yang akan dihakimi? Siapa yang akan diadili? Dan kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Seringkali kita pakai metode-metode ini, jarang kita pakai empat mata. Karena kita punya alasan capek. Kita bicara capek. Rasa-rasanya mau sakit tenggorokan, capek. Jadi lebih baik kita panggil tetangga, lebih baik saya panggil orang tua dari saudara laki-laki atau perempuan, supaya menyaksikan bahwa ternyata anaknya, saudaranya, iparnya tidak betul. Sadar atau tidak sadar, malam ini saya mau beritahu bahwa kita sudah menghakimi. Apa ini yang dikehendaki Tuhan? Bagaimana orang itu bisa dipulihkan? Bagaimana orang itu bisa dilepaskan dari dosa dan dia dibangun hidup dalam pola kerajaan? Yang kedua yang sering orang pakai apa metode? Sampaikan di depan. Kira-kira bahasa sederhananya apa? Mempermalukan. Biasa kalau istri marah sama suami teriak. Betul lah. Biasa kalau suami marah sama istri pasti teriak di dalam rumah. Supaya apa? Supaya tetangga-tetangga kumpul. Supaya orang-orang berdatangan. Itu namanya mempermalukan. Pertanyaan saya, kalau dengan metode ini orang ini bertobat atau tidak? Oh, makin jadi. Saya pernah dengan cara begini, saya khotbah dengan kencang, saya tegur, pakai firman. Saya pikir firman akan mengubah dia. Ternyata firman itu saya comot untuk hanya bisa mempermalukan dia. Tapi orang itu tidak berubah, semakin menjadi-jadi. Yang keempat, dikatakan apa? Pandanglah dia sebagai pemungut cukai atau orang yang tidak mengenal bahasa sederhananya apa? Biasa kalau ibu-ibu marah pak anak-anak, so bandel sekali, nakal sekali, apa yang orang tua bilang? Saya tidak akan anggap lagi anak. Jadi sudah ibu, betul nggak? Betul nggak? Nah, apa dahsyatnya, apa kekuatannya kalau saudara kita hidup dalam sepakat, pola sepakat. Kita hidup dalam metode sepakat. Ayat 18 bilang, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang orang-orang yang tadi yang dikatakan di ayat 15 dan 16. Orang-orang yang terikat di dalam dosa itu mereka tidak hanya diikat di dalam dunia ini, tapi ini juga terikat di mana? Bahasa lain apa? Tercatat di sorga. Nama-nama orang yang terikat di dalam dosa, namanya terdaftar di dalam. Ya, sudah sepakat ayat 18b. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas. Oh, saudara mulai belajar untuk melepaskan pengampunan. Ketika saudara melepaskan pengampunan, maka Allah melepaskan berkat atas keluarga kita. Amin. Ketika kita melepaskan pengampunan bagi orang, maka Allah melepaskan kesembuhan bagi kita. Ketika kita melepaskan pengampunan bagi orang, maka Allah melepaskan berkat-berkat yang dahsyat turun atas keluarga kita. Amin. Ketika kita mulai melepaskan segala segala pola kehidupan kita yang mana? Paulus pernah pakai firman, bukan firman itu datang dan dia katakan orang kalau diikat oleh dosa, maka dikatakan seperti binatang susah diatur. Ya kan? Saya dulu waktu saya masih sekolah di Alkitab,
Ada satu teman saya dari bagian Indonesia Timur, memang orang di bagian orang di utara ya, timur. Itu saya sampai lempar pintu, berat sekali untuk dia bangun, untuk doa. Dia kalau doa, maaf kata, doa itu baru 10 menit langsung mengap, 10 menit. Tapi kalau dia makan, dia sampai buka baju berjam-jam, sampai dia berdiri pun itu nggak bisa, mesti ditolong orang untuk berdiri. Makan berlebihan itu juga dosa. Karena orang yang rakus, kita bilang sama dengan orang yang hidup dalam penyembahan berhala. Kenapa dibilang orang yang rakus adalah orang yang sama dengan orang yang dalam penyembahan berhala? Karena dia sudah menjadikan itu seperti itu. Ada orang yang saya lihat, tapi di kita malam ini tidak ada. Ada orang yang saya perhatikan kalau bangun pagi, dia bukan cari makan, tapi dia cari apa? Minuman keras, tikus ini. Dia sekalipun dia belum makan, kalau dia sudah minum minuman keras, itu bagi dia sudah kenyang. Saya juga melihat bahwa hari-hari ini kita sedang digiring ke satu pola penyembahan modern, penyembahan berhala modern. Orang sekarang itu lebih fokus di handphone di saat ibadah daripada fokus kepada. Makanya satu kali saya ditegur, saya setiap ibadah saya bukan silent handphone saya, tapi untuk internet saya kasih mati data. Kenapa? Supaya firman Tuhan yang kita dengar, kita terima dan kita diubah menjadi maksimal. Ayat ini bilang, kalau kita sepakat untuk mengalami sebuah kelepasan sejati, maka kita harus belajar bagaimana untuk melepaskan apa yang mengikat hidup kita, dan kita mengikat diri kita dengan Allah. Dengan apa kita mengikat diri kita? Harus dengan kebenaran. Bapak Ibu lihat pola pertama adalah kebenaran. Karena Yohanes 8 dibilang begini, kalau kebenaran itu datang, maka kebenaran itu akan memerdeka. Ayat 18 ini, kalau kebenaran itu datang, maka kebenaran itu akan melepaskan kita dari ikatan-ikatan masa lalu. Betul? Melepaskan kita dari ikatan-ikatan masa lalu, sehingga kita bebas, sehingga kita merdeka. Ya, kita merdeka, kita bebas, kita merdeka. Ada orang terikat dengan film porno. Dia itu mainnya imajinasi. Dia setiap hari nonton film, dia bangun, dia hanya nonton film porno. Bagaimana orang ini bisa terlepas? Bapak Ibu, kita harus sepakat melayani orang itu bukan dengan metode 2, 3, tapi kita harus melayani dengan metode apa? 4 mata. Melayani 4 mata. Saya berkali-kali mengurus orang itu di dalam 4 mata. Nah, melayani dengan metode 4 mata itu juga konseling. Bapak Ibu kalau mau datang ke dokter, biasa dokter hanya ketemu dengan pasien. Kenapa dokter hanya ketemu dengan pasien? Karena dia mau tahu apa yang sedang dialami oleh pasien. Ada satu ajaran gereja yang mengajarkan kita harus telanjangi dosa, betul. Ya. Tetapi dasar-dasar ayat itu tidak kuat. Oh, kita harus telanjangi dosa. Pada waktu kita percaya Yesus itu adalah juru selamat, kita sudah menelanjangi apa? Dosa. Dengan apa? Dengan kuasa darah Yesus kita percaya, maka segala dosa itu dihancurkan oleh darah Yesus. Itulah maksudnya telanjangi. Silakan saja kalau saudara mau bersaksi, saya dulu adalah mantan pelacur, saya dulu melayani pria-pria hidung mancung, hidung apa? Comblang, ya, hidung belang-belang. Silakan saja. Ya, tapi ingat, hal ini bisa dimanipulasi iblis dan bisa menjatuhkan kita. Kapan? Pada waktu kita dalam keadaan dilema, pada waktu kita ada dalam masalah. Oh, iblis akan pakai
suara-suara apa? Alam bawah sadar. Ya. Makanya ya, kalau dulu di kampung-kampung kalau keluarga itu bermasalah, itu dipanggil para tua-tua, dinasihati. Dulu saya pikir dengan cara menasihati itu orang pasti berubah. Wih, semakin menjadi. Bahkan itu menambah angka perceraian. Kenapa? Karena dia merasa dipermalukan, dia merasa tidak dihargai dirinya. Tapi ketika saudara lihat Tuhan Yesus menemukan seorang wanita pelacur di kota Samaria, apakah Tuhan Yesus melayani dia dengan 12 murid? Dia hanya dengan perempuan sendiri saja. Ingat, wanita ini tadinya dia sembunyikan dosanya, tapi karena dia lihat pada Yesus sendiri, maka wanita ini dia terbuka. Lalu dia bertanya, apa solusinya untuk saya bisa terlepas? Dia bilang, kalau kamu minum air yang aku beri, niscaya aku beri. Artinya, kalau dia menerima Yesus, kalau dia percaya Yesus, hari itu juga dia akan terlepas dari dosa perzinahan. Hari itu juga dia akan terlepas dari dosa gata. Hanya dengan metode apa? Percaya. Wanita itu seketika dia percaya, dia tinggalkan semua dosa-dosa, dan melalui wanita Samaria yang Alkitab bilang, satu kota itu percaya Yesus karena dari seorang yang punya roh gatal, yang punya roh perzinahan bertobat, melayani Tuhan Yesus. Ada lagi, Bapak Ibu, ini orang seringkali pikir ini bukan dosa. Petrus itu orang yang sering pelin-pelan. Coba perhatikan, Petrus bilang begini, Tuhan Yesus, sampai mati pun aku akan tetap ikut Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen yang punya pola, yang punya mental seperti Petrus. Dia bilang, Tuhan, aku mengasihi Engkau sampai maut menjemput, sampai mati. Betul lah. Giliran pergumulan datang, Tuhan, saya sudah melayani, Tuhan, saya sudah berdoa, Tuhan, saya sudah rajin apa saja, apa yang saya nggak buat. Kenapa Tuhan harus izinkan untuk saya seperti ini? Betul lah. Itu namanya apa? Ini mental hitung-hitungan sama Tuhan. Itu orang muda, waktu dia datang lalu bilang, guru, telah aku lakukan 10 hukum Taurat. Saya tidak membunuh, saya tidak berzina, saya tidak menyembah berhala, saya tidak menipu, saya setia ibadah hari Sabat. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, oke, bagus. Satu lagi, boleh nggak apa? Jual hartamu, pulang jual hartamu, kemudian uang itu bagikan kepada orang miskin. Kita bilang apa reaksinya orang muda ini? Maka kesalnya orang muda ini karena perkataan Tuhannya. Saudara, ini tidak bisa dipungkiri, kita harus belajar. Banyak seringkali kalau kita belajar untuk memberi dalam kekurangan, kita berpikir, kalau saya kasih 100.000, ini uang satu-satunya, lalu saya makan apa? Lalu saya minum apa? Lalu bensin saya isi pakai apa? Betul lah. Tapi Tuhan Yesus mengajari di bait Allah, ada seorang janda hanya memberikan berapa? Apa? Berapa? 2 peser. 2 peser. Dan itu bukan daun, tapi apa? Bapak Ibu tahu nggak? Uang dulu itu logam. Saya nggak tahu di peta baru bukan sama dengan sekarang. Itu dulu kalau sekali masuk itu sama dengan rudal jatuh, boom. Alkitab bilang semua orang kaya pengusaha memberi dengan kelimpahan. Seringkali kita memberi kalau kita sudah melimpah. Seringkali kita melayani kalau kita sudah diberkati. Kita salah bahwa berkat yang sesungguhnya itu datang dari
Tanpa kita harus melimpah, kita melayani dulu, baru berkat itu mengejar kita. Ada yang bilang amin. Konsepnya terbalik. Orang jadi Tuhan, Tuhan jadi umat. Seharusnya kita umat dan dia Tuhan, karena semua dari dia. Berkat, kesehatan, kekuatan, kekayaan, jabatan itu datang dari. Lihat ayat 19. Kalau orang ini sudah dilepaskan, orang ini sudah mengalami kemerdekaan, apa yang dilakukan orang ini? Ayat 19a dikatakan apa? Sepakat. Orang ini sepakat. Luar biasa. Sepakat sama dengan dia komit. Dia komitmen. Orang yang komitmen itu orang yang konsisten. Orang yang konsisten itu pasti orangnya taat. Orang yang taat pasti setia. Orang yang setia pasti apa? Rendah hati. Orang yang rendah hati pasti takut Tuhan. Dan lihat ayat 19b. Apa saja yang diminta pasti apa? Coba Bapak Ibu baca ayat 19b. 1, 2, 3. Matius 18 ayat 19b. Atau kita baca sama-sama ya semua. 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua padamu dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh sepakat itu apa? Sedia sekat, 1 pi, 1 ji, 1 k, 1 7. Makanya tidak heran kalau keluarga itu bubar, karena tidak hidup dalam pola kerajaan Allah. Pola kerajaan Allah hanya bisa dibangun dengan metode sepakat, bukan sepakat. Kalau sepakat itu 40, ya. Apapun yang kita minta pasti kita menerima. Betapa dahsyatnya Tuhan. Amin. Ayat 20 bilang apa? Ayat 20. Ayat 20 bilang apa? Sebab mana dua atau tiga orang berkumpul dan dalam namamu, perhatikan ya. Ayat ini banyak sekali gereja-gereja gagal. Orang seringkali berpikir Tuhan itu hadir kalau gereja itu besar sekali. Wih, banyak umat. Itu tidak salah. Melayani sebanyak mungkin jiwa-jiwa, tapi bicara kehadiran Allah tidak diperlukan yang namanya apa? Kuantitas. Tetapi kehadiran Allah ditentukan oleh kualitas hidup orang percaya, yaitu dia hidup dengan metode sepakat. Malam ini setelah kita dengar firman, mau nggak kita mau sepakat? Dia bilang apa? 2-3 orang berkumpul, di situ Allah. Kira-kira kalau saudara cuma sendiri berdoa, Tuhan hadir enggak? Sangat teramat hadir, karena dimulai dari itu. Bapak Ibu perhatikan 20 ulang itu. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Istri berkumpul, anak-anaknya menyembah Tuhan. Oh, itu penyembahan itu naik seperti jubah di hadirat Allah. Oh, itu naik seperti korban bakaran naik di hadirat Allah. Ada anak-anak istri mulai sepakat menyembah Tuhan, berdoa menyembah Tuhan. Bangun pagi untuk bagaimana membangunkan fajar, bukan dibangunkan oleh fajar. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Nah, Bapak Ibu malam ini mulai pola sepakat. Sepakat untuk membangun pola kerajaan. Kebenaran itu harus mengikat hidup kita. Kebenaran itu menjadi alarm. Kebenaran itu menjadi antivirus. Bapak Ibu kalau saya ilustrasi ya, virus antivirus kalau kita pakai di laptop, kalau ada virus-virus lain masuk, itu dia tolak.
Bahasa Alkitabnya, kebenaran itu melindungi kita. Sekalipun kita ada di tengah-tengah orang berdosa, tetapi kebenaran itu melindungi kita. Kebenaran itu mengikat kita. Sehingga kitab Amsal bilang, kalau ada pun orang yang mengajak kita untuk menjerumuskan kita ke jalan yang salah, pasti kebenaran itu akan memegang kita. Kebenaran itu akan membelokkan kita tetap pada jalan kebenaran. Mari bangun pola kerajaan Allah ini di keluarga kita, ya. Ya. Mulai dengan pola sepakat. Tuhan Yesus memberkati.